Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi innahunna ay al-asnamah. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu adlalna katsiran minan nas, banyak menyesatkan orang-orang, biibadatihim laha, manusia menyembah kepada berhala-berhala itu. Ini aimnya pengikut, sebab banyak orang yang berkerabat di dunia belum tentu dia berkerabat sampai di akhir, berkeluarga sampai di akhir. Tapi ahlu tauhid di dunia, di akhirat akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Wa man asani, dan siapa yang asani, yang tidak mengikutiku, mendurhakaiku, fa innahu ghafurur rahim, fa innaka ghafurur rahim, maka sungguhnya engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hadza qabla ilmihi annahu ta'ala la yaghfiru syirka. Ini sebelum Nabi Ibrahim mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Jadi maka setelah itu tidak lagi kita dibenarkan untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah sungguhnya saya telah menempatkan dari keturunanku, ya, askantu, dari keturunanku, ay ba'diha, sebagiannya yaitu Ismail yang dimaksud, ma'a ummihi Hajar, bersama dengan ibunya Hajar, biwadin, di satu lembah, ghairi dzi zar'in, ya, yang tidak memiliki tanaman-tanaman. Sini Allah huwa Makkah, yaitu Makkah. Sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghairi dzi zar'in, tempat atau lembah yang tidak memiliki tanaman. Tidak mengatakan ghairi mazru'in, ya, tidak ditanami. Ternyata telah diteliti bahwa batu yang paling keras yaitu batu Mekah, ya, itu diteliti. Dan di sana kan dibangun banyak, ya, bangunan-bangunan yang tinggi, itu telah digali. Tapi mereka tidak mampu untuk menumbuhkan tanaman di situ. Seandainya bisa, maka mereka akan melakukan. Tapi kan tidak semua, uang itu tidak bisa melakukan semua hal. Walaupun ada uang, tapi tetap Mekah seperti itu, tidak bisa ditumbuhkan padanya pohon-pohon atau tanaman-tanaman. Tapi perhatikan, ya, Nabi Ibrahim itu bergantung hanya kepada Allah dan melupakan apa yang dia lihat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan sesuatu walaupun sebab-sebabnya dia tidak melihatnya. Inda baitikal muharram, ya, di samping atau di sisi, ya, baitikal muharram, Baitullah, ya, muharram yang diagungkan, yang dihormati, alladzi kana qabla tufan, yang sebelum terjadi tufan. Rabbana liyuqimus salata, ya Allah, ya, ini doanya Nabi Ibrahim, agar mereka mendirikan salat. Penting sekali kita
menempatkan keturunan kita di tempat-tempat di mana mudah mereka mengenal Allah, mudah mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali. Makanya memasukkan anak-anak itu di pondok-pondok pesantren itu termasuk upaya kita mendekatkan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim melakukan itu, mendekatkan keturunannya di samping Baitullah agar mereka menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Jangan lupakan doa. Walaupun kita sudah titip anak kita di tempat-tempat belajar atau pondok-pondok pesantren, jangan lupa berdoa. Nabi Ibrahim mendoakan keturunannya, faj'al af'idatan quluban, jadikanlah hati-hati minan nasi tahwi ay tamilu wa tuhinnu. Ya, jadikanlah hati-hati manusia itu condong, cenderung dan berkasih sayang kepada mereka ilaihim. Qala Ibnu Abbas mengatakan, "Law qala afidatan nasi lahannat ilaihi Faris war Rum wan nas kulluhum." Nasi kullihim. Wan Farisun war Rum wan nas kulluhum. Seandainya Allah mengatakan faj'al afidatan nasi, tidak ada kata minnya, dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Faris, Rum dan semua orang itu hannat, menyukai, mencintai keturunan Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas samarati. Coba perhatikan Nabi Ibrahim. Sudah lihat tidak ada apa-apa. Berdoa, ya Allah, berikan rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Bukan satu buah, as-samarat, berbagai jenis buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar senantiasa mereka bersyukur. Qad fa'ala binaqlit ta'ifi ilaihi. Jadi bayangkan Nabi Ibrahim, akidahnya, tauhidnya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia tinggalkan istrinya itu, istrinya panggil, kenapa kau tinggalkan saya di sini? Pergi. Sebab perempuan ini godaannya sangat kuat. Kalau dalam Al-Quran itu selalu dikatakan bahwa tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ketika berbicara Al-Quran, berbicara tentang wanita, tipu daya wanita itu sangat kuat. Tipu daya syaitan lemah. Tapi tipu daya perempuan itu kuat. Mudah-mudahan para suami dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa tetap menjaga istiqamahnya keluarganya dan bukan dia yang diatur. Ketika bicara seperti itu, Nabi Ibrahim tetap berjalan. Nanti ketika dia mengatakan Allahu amaraka bihadza, Tuhankah yang memerintahkan engkau? Lalu kemudian dia berhenti dan menoleh. Itu pun hanya memberikan isyarat dalam sebuah riwayat. Setelah itu tumbuh keyakinan, karena ini adalah perintah Allah, kata Hajar, idzan la yudayyi'na. Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Inilah keluarga yang tumbuh di atas tauhid. Indah sekali. Di mana hidup mereka gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini seharusnya wanita. Ketika itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus kemudian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suaminya itu benar-benar di atas kebaikan, di atas ibadah, di atas dakwah, di atas tauhid. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'lin, dan apa yang kami nampakkan, wa ma yakhfa 'ala Allahi, dan tidak ada yang tersembunyi atas Allah atau bagi Allah, min syai', min sini zaidah, sesuatu pun, fil ardi wala fis sama', di bumi dan di langit. Yahtamil ayakuna min kalamihi ta'ala wa kalam Ibrahim.
Ini yang terakhir bisa saja dalam perkataan Nabi Ibrahim, wa ma yakhfa 'alallahi, bisa saja perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillahilladzi wahaba li a'tani, segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahi kepadaku, memberikan kepadaku, ala ma'a al-kibri, padahal sudah di umur tua, yaitu Ismail, Nabi Ismail. Ulida, dilahirkan, walahu tis'un wa tis'una sanah, yaitu di mana umurnya 99 tahun. Ya. Wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, ulida walahu mi'atan wasnata asyrata sanah, ya, di umur berapa? 112 tahun. Jadi selisih umur Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq itu 13 tahun. Jadi keberkahan ini lahir dari awalnya dari Nabi Ismail, ya, turunan ini. Dan itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Yang ini harus selalu diingatkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pernah lepas dari hikmah. Kalau kita lihat bahwa Nabi Ismail itu adalah, ya, anak dari istri kedua daripada Nabi Ibrahim. Di situ awal keberkahannya. Jadi orang-orang yang menolak, ya, syariat ini, sampaikan kepadanya bahwa kita ini termasuk dari produk keberkahan dari menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang mendirikan salat. Ya, sebab salat ini sangat berat bagi orang-orang yang munafik. Waja'al min dzurriyyati, waja'al, dan jadikanlah min dzurriyyati, dari keturunanku, mayyukimuha, ya, yaitu mendirikannya, wa ata bimin li'ilamillahi ta'ala lahu annahu minhum kuffar. Di sini Allah ingin memberitahukan bahwa sebagian mereka akan menjadi orang-orang yang kafir. Jadi ya Allah, jadikanlah saya orang mendirikan salat dan dari keturunanku, bukan semuanya. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa. Al-madhkur yang disebutkan. Kemudian Rabbana ighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampuni saya dan kedua orang tuanya. Hadza qabla an yattabayyana lahu, ya, adawatuhuma lillahi azza wa jalla. Ini sebelum nampak baginya permusuhan kedua orang tuanya itu kepada Allah azza wa jalla. Waqila aslamat ummuhu, ada riwayat mengatakan ibunya masuk Islam. Wa quri'a walidi mufradan wa waladi, ya, dan dibaca walidi, ya. Walidi artinya satu saja, ya, bukan keduanya. Walil mu'minina yauma yaqumu ayasbutu, dan begitu pula bagi orang-orang yang beriman yauma yaqumul hisab, ya, ayat ke-41, yauma yaqumul hisab, pada hari diadakannya perhitungan. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, dan jangan engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala ghafilan, lalai, lengah, amma ya'maluz zalimun, apa yang dilakukan, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim, al-kafir, di mana mata-mata itu akan terbelalak. Li hauli ma tara, ya, li hauli ma tara, karena apa? Dahsyatnya, seramnya apa yang kemudian dilihat oleh pandangan tersebut, ya, sulak matana mitai, terhadap apa yang terjadi pada hari kiamat. Jangan sampai kita mengira bahwa kezaliman yang kita lakukan itu Allah tidak. Allah tahu, dan Allah, ya, dan itu sesuatu yang telah tercatat.
sekecil apapun itu. Muhti'ina musri'ina hal. Muhti'ina mereka datang bergegas, muqni'i ay rafi'i ru'usihim, dalam keadaan mengangkat kepala-kepala mereka ila sama'i, ke langit. La yartaddu ilaihim tarfuhum ay basaruhum. Ya, tidak berkedip ya, sama sekali penglihatan atau pandangan mereka, mata mereka. Wa af'idatuhum qulubuhum, dan hati-hati mereka hawa, yakni khaliyatun minal aqli li faz'ihim. Artinya kosong, saking kagetnya melihat kondisi tersebut. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzab. Dan anzir ay khawif, kasih takut-takut. Ya, khawif, beri peringatan agar mereka takut ya Muhammad. An-nasa, pada manusia, yaitu al-kuffara, orang-orang kafir, yawma ya'tihimul adzab, pada hari datang kepada mereka azab, yaitu wa yaumul qiyamah, hari kiamat. Fayaqulul ladzina zalamu, maka berkata orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Orang yang kafir sebut orang zalim karena mereka tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Mereka zalim, tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana akhirna, ya Allah, akhirna bi antaruddana ila dunya. Di sini akhirna artinya kembalikanlah kami ila ajalin qarib, atau tundalah. Ya. Tundalah, tangguhkan. Ya. Bi antaruddana ila dunya, dengan engkau mengembalikan kami ke dunia, ila ajalin qarib, dalam waktu yang dekat, sebentar saja. Nujibu da'wataka bitauhid, kami akan mengijabah panggilanmu bitauhid, dengan tauhid. Baru mau melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlambat. Wa nattabi'ir rusul, kami akan ikuti rasul-rasulmu. Ya, fayuqalu lahum taubihan, lalu kemudian dikatakan kepada mereka sebagai bentuk penghinaan. Awalam takunu aqsamtum ay halaftum, bukankah kamu dulu sumpah-sumpah, ya, kalian bersumpah min qabl, yaitu fid dunya, di dunia, malakum min zawal. Di sini zaidah, bahwa kalian itu tidak akan binasa, anha, tidak akan meninggalkan dunia, ilal akhirah, kemudian menuju akhirat. Kalian menyangka bahwa kalian akan hidup selamanya di dunia atau tidak akan binasa. Nah, sekarang kalian mengemis, meminta untuk kemudian ditangguhkan atau dikembalikan barang sejenak. Ya, baru kalian akan menjalankan syariat dan mengikuti Rasul. Ini penyesalan. Penyesalan orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah, yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti Rasul. Akan menyesal, dan penyesalan yang tidak ada gunanya. Wasakantum fiha, dan kalian menempati fiha, fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, di tempat-tempat orang-orang yang telah menzalimi diri mereka bil kufri, karena kufur, minal umamis sabiqah, dari umat-umat terdahulu. Kalian sama tempat dengan mereka. Tabayyana lakum, dan telah nampak jelas bagi kalian, kaifa fa'alna bihim, bagaimana kami memperlakukan mereka, minal uqubati lan tanzajiru, ya, dari akibat diberikan siksaan. Wa darabna ay bayyana lakumul amsal, kami berulang-ulang kali kasih perumpamaan kepada kalian. Fil Qur'ani falam ta'tabiru, di dalam Al-Quran kalian tidak pernah mengambil pelajaran. Selalu diingatkan. Selalu diingatkan di dalam ayat-ayat Allah, dalam hadis-hadis Nabi SAW, kalian tidak mengambil pelajaran. Wa qad makaru bin nabi, mereka menipu Nabi SAW, makrahum, qad makaru makrahum, berikan tipu daya mereka, haitsu aradu qatlahu, mereka mau membunuh Rasulullah, atau taqyidahu, mereka mau menangkap Rasulullah, atau ikhrajahu, mereka mau mengusir Nabi SAW. Wa indallahi makruhum ay ilmuhu aw jazaohu, Allah tahu tipu daya mereka dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa in ma, dan in di sini artinya ma, dan tidaklah makruhum, tipu daya mereka itu, wa in azum, sebesar apapun itu, litazula minhul jibal, bisa menghilangkan gunung. Al makna la ya'ba bihi wa la yadur illa anfusahum, artinya tipu daya itu tidak akan memberikan mudarat kepada siapapun kecuali kembali kepada mereka. Wal muradu bil jibali huna, yang dimaksud gunung di sini, qila haqiqatuha, yang dimaksud adalah secara hakikat bahwa tipu daya mereka itu tidak bisa menggeser gunung.
Atau wakila dikatakan yang dimaksud di sini adalah syara'iul islamil musyabbaha biha fil qarari was sabat. Yang dimaksud dengan gunung di sini adalah syariat-syariat Allah yang diserupakan dengan gunung karena kuatnya dan karena tetapnya. Wa fi qira'ah dalam satu bacaan bi fathil lam. Ya, jibalah litazula. Litazula wa raf'il fi'il litazulu. Ya, la tazulu ya. Fa in mukhaffafa wal muradu ta'zimu makrihim wa qila al muradu bil makri kufruhum wa yunasibuhu al tsaniyah. Yang dimaksud dengan al-makar ini adalah kekafiran, kekufuran mereka. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu haddan wa 'alal awwali ma quri'a wa ma kana. Nah, ini kita sudah di ayat 46. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Jangan sekali-kali engkau mengira Allah Subhanahu wa taala menyelisihi janjinya, tidak menepati janjinya kepada rasul-rasulnya bin nasri untuk memberikan pertolongan. Innallaha azizun. Sungguhnya Allah itu aziz, yakni ghalib la ya'jizuhu syai'un. Ya, menang, tidak ada yang mengalahkannya, tidak ada yang membuatnya lemah sedikit pun. Dzuntiqam, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki siksaan mimman asahu, terhadap orang yang mendurhakainya, terhadap orang yang durhaka kepadanya, memiliki pembalasan yang kuat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ingat pada hari di mana bumi itu diganti dengan bumi yang lain. Ya. Yang ini hakiki, artinya buminya akan diganti dengan bumi yang lain, artinya bumi tidak seperti yang bumi ada sekarang. Dalam diriwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa itu kakirsatil bayda, nanti seperti bulatan putih, tidak ada tanda sedikit pun kondisi bumi nanti setelah diganti. Huwa yaumal qiyamati, yaitu pada hari kiamat, fayuhsyarun nasu ala ardi bayda naqiyah. Ala ardi bayda, di manusia akan dikumpulkan di atas bumi yang putih bersih, kama fi hadis sahihain, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis su'ilan nabiyyu ainan nas yauma idzin, sehingga orang-orang ditanya di mana manusia pada saat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sirat, di atas titian, di atas jembatan, di atas sirat. Wa barazu ay kharaju minal kubur, lalu kemudian mereka itu bangkit dari kubur. Wa taraya Muhammad tubsir, dan lihat, kau melihat wahai Muhammad, kau melihat al-mujrimina, orang-orang mujrim, orang-orang yang kafir, yauma idzin muqarranina mashdudina ma'a syayatinihim fil asfat, yakni al-quyudi awil aglal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa pada hari itu, muqarranina fil asfat, mereka itu diikat di belenggu, sarabiluhum min qatiran, ya kumusuhum, pakaian mereka min qatiranin, dari aspal, pakaian dari aspal, ya panasnya itu. Li'annahu ya ablaga lishti'alin nari wa taksha ta'lu, ya menutupi wujuhahumun nar, ya wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Liyajziyallahu kulla nafs, liyajziya ini muta'alliq bi barazu, apa namanya, huruf lam dengan fiilnya. Allahu liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, Allah agar Allah membalas setiap jiwa terhadap apa yang telah diusahakan, min khairin wa syarrin, berupa kebaikan dan keburukan. Innallaha sari'ul hisabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya maha cepat ya perhitungannya. Dan ini ayat yang terakhir ya menjelaskan tentang metode atau menyimpulkan terhadap metode dakwah dari apa yang sebelumnya. Hadza al-Qur'an balagun linnas, ay unzila litablighihim, diturunkan untuk disampaikan kepada manusia. Wal yunzaru bihi, dan diingatkan mereka dengan Al-Qur'an.
Jadi dakwah ini tidak boleh lepas dari Al-Quran. Dakwah tauhid ini tidak boleh lepas dari Al-Quran. Orang yang berdakwah mengatasnamakan Islam tidak boleh lepas dari Al-Quran. Waliya'lamu bima fihi minal hujjah, dan hendaknya mereka mengetahui hujah-hujah yang terdapat dalamnya, bahwa annama huwa ay Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala la ilahu wahid, ya, Tuhan yang esa. Waliyadzakkar, hendaklah mengambil, ya, pelajaran. Bidghamit ta fil asli fil dal yatta'iz, mengambil pelajaran ulul albab, yakni ashabul uquli, orang-orang yang memiliki akal. Sini kita berdakwah, menyampaikan Al-Quran, berikan peringatan, dan mereka harus mengetahui tauhid ini bisa tegak kalau misalnya kita berdakwah membekali mereka dengan ilmu. Waliya'lamu, mereka mengetahui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bisa selesai ya. 52 ayat. Dari surah Ibrahim ini kita banyak mengambil pelajaran bagaimana dakwah tauhid itu, bagaimana disampaikan dakwah itu tauhid, bagaimana kita menyampaikannya, dan bagaimana kita bersabar terhadap perlakuan orang-orang yang menentang dakwah tauhid. Inilah dakwah yang paling tinggi, tidak ada lagi dakwah di atasnya. Sebagaimana dosa yang paling tinggi dan tidak ada lagi dosa di atasnya, yaitu dosa kesyirikan. Dosa yang lain bisa Allah ampuni, tapi dosa syirik Allah tidak akan pernah mengampuni bagi orang-orang yang meninggal di atas, ya, kesyirikan itu. Dosa kesyirikan Allah tidak akan mengampuni bagi orang-orang yang meninggal di atasnya. Ya. Dan kita perhatikan bagaimana sikap orang-orang yang menentang, ya, dakwah ini itu begitu-begitu saja. Mulai dari, artinya puncak ujian itu sudah dirasakan oleh para nabi, dan puncaknya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita yang berdakwah harus tahu sejarah. Kita yang menjadi dai harus tahu sejarah. Apa yang kita rasakan ini, dengan kapasitas kita, dengan keimanan kita yang seperti ini, dengan ibadah kita yang seperti ini, dengan ilmu kita yang seperti ini, itu ujian itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang diujikan kepada Rasulullah. Dengan wahyu yang turun kepadanya, dengan ibadahnya kepada Allah, bagaimana, ya, akidah tauhid, dengan, ya, syariat yang dijalankannya. Tentu apa yang diujikan kepada kita itu tidak ada apa-apa. Syaddun nasi bala'an al-anbiya. Makanya kita baca sejarah-sejarah, kita baca tentang kisah-kisah terutama Nabi Ibrahim, ya, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ulul azmi minar rusul, bagaimana keluarga mereka tidak ada yang mengikuti, istrinya tidak mengikuti. Itulah tauhid. Dan kita harus bersabar. Wala nasbiranna ala ma adzitumuna. Kita harus bersabar terhadap semua gangguan yang kita hadapi ketika menyampaikan dakwah tauhid. Ya, wa malana alla natawakkal ala Allah. Kenapa kita tidak mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak mau bertawakal kepada Allah? Qad hadana subulana. Sedangkan Allah itu sudah memberikan kepada kita petunjuk. Dan itu tentunya dilandasi dengan keikhlasan, dilandasi dengan keilmuan. Kita harus tahu karakter dakwah ini. Sebab kalau tidak, orang akan meninggalkan. Dan begini ke dakwah. Kita sangka bahwa kita mengemban amanah dakwah ini, kemudian kita akan merasakan nikmat, ya, seperti orang nikmatnya tinggal di tempat-tempat yang mewah. Ya, atau kita mendapatkan hal-hal yang seperti orang-orang yang mencari dunia itu, ya,
Tidak seperti itu. Sehingga jarang orang yang kemudian mau menjerumuskan dirinya, memasukkan dirinya dalam dakwah ini. Jarang mau membahas tentang masalah-masalah. Ini adalah penyakit yang paling besar pada umat ini, yaitu penyakit kesyirikan. Jarang orang mau masuk dalam pembahasan-pembahasan seperti ini. Ya, kalaupun dia berani masuk, maka itu pertama dan terakhir kalinya. Tidak akan diundang lagi itu ceramah. Dianggaplah keras. Yang undang lagi itu keras sekali. Ya. Sehingga kemudian secara terpaksa mungkin ada teman-teman dai atau khatib mau sebenarnya dia bahas, cuma kalau dia bahas sudah tidak akan dipanggil lagi, maka dia pilihlah judul-judul yang aman, sholat, berbakti sama orang tua, ya, menyumbang, ya, judul-judul yang aman. Tapi perhatikan, masyarakat tidak berubah, ya, karena yang akan menjadikan umat ini kuat, ya, umat ini lurus, yaitu dengan tauhid. Dengan tauhid. Biar ceramah berapa puluh tahun, kalau tidak pernah menyampaikan tauhid ini tetap, karena pondasinya yang bermasalah. Sebanyak apapun amal dibangun di atasnya, pondasi yang rusak tidak bisa. Dan tidak ada orang yang membangun dari dinding, dari atap. Selalu kita membangun itu dari pondasi. Yang kalau kemudian sedikit orang yang ikuti, memang seperti itu. Seperti itu tabiatnya dakwah. Dan ya, seharusnya inilah yang mengisi waktu-waktu di mana umat-umat Islam itu berkumpul. Seperti hari Jumat. Paling baik menyampaikan tentang masalah tauhid. Karena di mana lagi orang-orang datang itu ke masjid? Di mana lagi orang-orang yang menjadi kepala keluarga ini, yaitu laki-laki, datang ke masjid? Salat-salat jamaah mungkin mereka menganggap itu perkara sunnah yang bisa dia tinggalkan. Atau dia salat di rumahnya, atau mungkin dia tidak salat. Tapi mereka memiliki rasa takut meninggalkan salat Jumat. Kapan lagi kita bisa bertemu dan menyampaikan kepada mereka tentang masalah yang terpenting ini? Hari Jumat ini sebenarnya adalah waktu, khutbah Jumat itu adalah waktu betul-betul membina, membimbing umat ini. Tapi itu tidak bisa menjadi sebuah bimbingan kalau berganti terus. Tidak punya visi dan misi. Tidak terarah. Ya, apalagi kalau misalnya lain yang berceramah, berkhutbah ini ke depannya lain lagi. Jadi tumbuh tebang. Makanya ya, jika ingin kalau pengajian paling artinya sebanyak apa yang bisa hadir ketika pengajian. Tapi kalau khutbah hari Jumat, yang kita tidak pernah lihat datang ke masjid di hari Jumat. Sampaikanlah masalah-masalah yang penting bagi mereka yang bisa mereka ketahui dan sampaikan kepada keluarga. Masalah ini tidak benar. Ini masalah kesyirikan. Tapi mana orang-orang yang membahas tentang tauhid di khutbah-khutbah? Yang membahas tentang penyimpangan masyarakat, yang membahas tentang sesajen atau ya menjadi penyimpangan kita. Dan itu sangat banyak di masyarakat, padahal banyak sekali ustaz. Kita katakan hampir tidak menyentuh.
hampir tidak menyentuh masalah-masalah ya kesyirikan. Padahal dosa yang lain Allah bisa ampuni. Tapi kesyirikan ini tidak bisa Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuninya jika meninggal di atas kesyirikan. Dosa-dosa yang lain sebesar apapun itu masih bisa diampuni. Tapi kalau melakukan kesyirikan ini kepada kita orang-orang yang menyayangi keluarga, ya, kita harus punya perhatian dan strategi untuk menyadarkan mereka. Dan sambil kemudian selalu kita doakan. Karena kalau mereka meninggal di atas kesyirikan itu sudah tidak ada itu perpisahan, tidak ada lagi pertemuan setelahnya. Adapun perkara lain, ya kalau memang tidak bisa jangan dulu korek-korek yang lain. Fokus dulu sama ini, akidah. Ya. Karena kalau mereka sudah tahu apa yang Allah inginkan kepadanya, dengan sendirinya dia akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Dan itu berangkat dari akidah. Berangkat dari tauhid. Kenapa kita jauh sekali melenceng dari dakwah para nabi? Padahal dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Ya. Jauh sekali kita melenceng. Kalau kita sayang umat ini, sampaikan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan. Jangan selalu dihibur terus. Ya. Sehingga mereka tidak tahu kesalahan-kesalahan mereka. Ya, suntik saja biar dia tahu rasanya bagaimana jarum itu. Ya, kasih minum obat, dia tahu rasanya pahit. Karena itu adalah jalan untuk dia sembuh. Ya. Kalau kemudian dia tidak mau disuntik padahal dia sakit, dan suntik saja di air nanti saya minum, tidak merasakan jarumnya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menyampaikan dakwah ini terutama di kalangan keluarga. Maka hilangkan semua sarana-sarana kesyirikan ini dulu. Hal-hal yang bisa mengundang kesyirikan. Termasuk diantaranya juga adalah keluarga-keluarga yang sangat kental dengan kesyirikan. Jauhkan dulu keturunan keluarga kita dan keturunan kita dari yang seperti ini. Karena akan berkembang ambok mutona dia nelo apa. Dia berusaha lagi pengaruhi keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keturunan kita dari kesyirikan, dan kita memang selalu berdoa, ya Allah jauhkan saya dan keturunan saya dari kesyirikan, dari menyembah berhala. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan di lain waktu kita bisa dalam kondisi seperti ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadwalnya. Setiap pekan, setiap bulan. Setiap bulan itu jadwal belajarnya teman-teman di dua masjid ini bertemu, maka kemudian kita sepakat untuk sekalian daurah, yaitu bermalam menyelesaikan satu pembahasan atau itu kitab atau apa, selesai satu. Kalau Al-Quran berarti satu surah. Kenapa kita pakai kitab itu? Karena teman-teman juga belajar bahasa Arab untuk sekalian melihat hukum-hukum nahwu atau bahasa Arab, atau menambah kosakata, atau bagaimana cara memahami teks. Jadi seperti itu. Adapun teman-teman yang yang belum belajar bahasa Arab, tidak apa-apa, yang penting hadir mendengarkan apa saja yang bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas jalan yang benar, di atas tauhid, di atas akidah yang benar, dan menjauhkan kita dan keturunan kita dari segala bentuk kesyirikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا